Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 tentang energi alternatif. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, langsung saja anak-anak. Silakan kalian buka buku paketnya pembelajaran 5 subtema 3 tema 6. Di sini ada bacaan briket pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahannya: 1. Batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. 2. Kanji. Yang ketiga, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Yang keempat, korek api. Cara kerjanya: yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Batok kelapa itu tempurung kelapa. Yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Yang ketujuh, tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Nah, itu tadi anak-anak cerita atau bacaan tentang briket. Mulai dari pengertian briket itu apa, terus yang kedua, alat dan bahan untuk membuat briket itu apa saja, yang ketiga, cara pembuatannya, dan yang keempat, kelebihan daripada briket. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian telah membaca wacana di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan fungsi briket. Nah, pada kali ini silakan kalian siapkan buku tulismu, lalu tulis soalnya. Soal yang pertama, sebutkan fungsi briket. Nah, menurut kamu fungsi briket itu apa? Fungsi briket adalah sebagai bahan bakar pengganti BBM. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Nah, tadi kan kalian sudah membaca alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat briket. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah potongan bambu, atau bisa diganti dengan serbuk gergaji,
atau bisa diganti dengan tempurung kelapa atau batok kelapa. Selanjutnya adalah tepung kanji, yang mana fungsi dari tepung kanji itu adalah untuk merekatkan daripada bubuk arang. Yang ketiga adalah pralon atau potongan bambu, yang mana nanti fungsinya adalah sebagai cetakan untuk membuat briket. Itu merupakan alat dan bahan untuk membuat briket. Yang ketiga, jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak atau BBM. Yang nomor 3 adalah kamu diminta untuk menemukan atau untuk menuliskan atau untuk menyebutkan 2 kelebihan briket daripada bahan bakar minyak. Apa saja kelebihan briket? Kelebihan briket yang pertama adalah tahan lama. Yang kedua, bahan dari pembuatan briket atau untuk membuat briket itu mudah didapat. Yang keempat, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Briket dapat dijadikan energi alternatif karena briket itu sendiri dapat menggantikan BBM atau dapat menggantikan bahan bakar minyak. Yang kelima, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Menurut kalian, briket itu dapat mengurangi sampah atau tidak? Iya, betul banget. Briket itu dapat mengurangi sampah. Alasannya kenapa? Karena bahan-bahan untuk membuat briket itu merupakan barang sisa. Contohnya tadi adalah serbuk gergaji. Yang kedua, tempurung kelapa. Yang ketiga, bambu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari soal-soal yang ada di buku paket. Nah, selanjutnya anak-anak, ingat ya anak-anak ya, penggunaan briket itu dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah itu sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Ayo berdiskusi. Nah, sekarang kita akan berdiskusi anak-anak. Diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Diskusikan bersama temanmu, tuliskan dan sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, mari kita berdiskusi bersama kalian, nanti bisa berdiskusi bersama bapak ibumu atau ayah ibumu tentang cara mengurangi sampah di dalam lingkunganmu. Nanti tuliskan di buku tulis. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara mengurangi sampah? Ada yang tahu? Oke, betul. Untuk mengurangi sampah, kita dapat melakukan yang pertama adalah memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Jadi, kita dapat menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Misalnya, kamu tahu ban bekas. Nah, ban bekas itu kan sudah tidak terpakai. Nah, kita dapat memanfaatkannya untuk digunakan misalnya seperti untuk pot atau untuk ayunan yang terbuat dari ban bekas. Nah, itu kita dapat memanfaatkannya. Atau dapat memanfaatkan ban bekas itu untuk membuat sandal. Nah, itu merupakan yang pertama, memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Atau contoh lainnya adalah kamu dapat menggunakan bungkus minyak yang 1 literan atau 2 literan, itu dapat digunakan sebagai pot untuk menanam tanaman. Yang kedua,
mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Nah, untuk yang nomor 2 ini biasanya itu memanfaatkan dari para pemulung. Para pemulung itu kan mengambil barang-barang yang ada di tempat sampah, yang mana nantinya barang-barang itu akan dikumpulkan menjadi satu di pengepul. Nah, dari pengepul itu nanti akan dibawa ke pabrik. Nah, itu merupakan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai. Yang ketiga, menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan. Nah, untuk contoh nomor 3, itu salah satunya adalah penggunaan plastik resek. Kenapa? Ya, karena setiap ayah ibu kamu ke pasar itu pastikan membutuhkan yang namanya tempat untuk membawa barang belanjaan. Nah, kalian atau ayah ibu kalian itu dapat menggunakan plastik resek yang ada di rumah, sehingga plastik resek yang ada di rumah itu tidak menumpuk. Nah, ketiga ini mulai dari memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai, menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan, itu biasanya atau dikenal dengan yang namanya 3R: reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya anak-anak, ayo berlatih. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Selesaikan masalah berikut ini. 1. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Nah, di sini diketahui bahwa 1 briket itu sama dengan 2 jam, atau 1 briket itu dapat digunakan selama 2 jam. Dan mulai memasak itu pukul 14.30. Jadi penjelasannya adalah 14.30 ditambah 2 jam sama dengan 16.30. Jadi briket akan habis pukul 16.30. Nah, itu merupakan yang nomor 1. Selanjutnya, yang kedua, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Nah, anak-anak semuanya, di sini Udin memiliki 2 buah briket, yang mana 1 buah briket itu digunakan untuk 2 jam. Karena punya 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 jam. Nah, mulai memasaknya pukul 10. Jadi penyelesaiannya adalah 10.00 ditambah 04.00, atau jam 10 atau pukul 10 ditambah 4 jam sama dengan 14 jam. Jadi pukul 14 briket akan habis. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, di sini diketahui anak-anak bahwa anggota itu ada 5 orang. Itu termasuk itu ya anak-anak ya. Setiap anggota membawa 1 buah briket ukurannya kecil.
Berarti karena ada 5 orang, berarti ada berapa briket anak-anak? Ada 5 briket. Nah, ingat, satu briketnya itu dapat digunakan selama 1 jam. Pertanyaannya adalah, berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Jadi penyelesaiannya adalah 5 briket dikali 1 jam sama dengan 5 jam. Jadi briket kelompoknya itu dapat digunakan selama 5 jam. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah mulai paham kan? Selanjutnya anak-anak, terima kasih. Nah, itu saja anak-anak pembelajaran 5 kali ini. Semoga dalam pembelajaran 5 kali ini kamu semakin paham tentang energi alternatif. Terima kasih.